Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu aku Yusuf dalam channel Ngaji Quran Qadim. Channel ini hadir untuk memberikan sebuah perspektif baru dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, bahwa memahami agama dalam perspektif eksoterisnya, perspektif zahirnya itu sudah luar biasa. Namun bagaimana menggali sisi-sisi esoteris, sisi-sisi ruang ruhaniahnya, sisi cahayanya, itu masih jarang sekali dilakukan eksplorasi. Atas dasar hal tersebut, maka Akung Yusuf mencoba untuk memberikan warna sehingga pemahaman dalam beragama ini menjadi lengkap, menjadi kafah, agar lebih mudah memahami apa itu Quran Qadim, bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, yaitu kitab suci yang diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Namun sesungguhnya seluruh kitab-kitab suci itu berasal dari Tuhan yang sama, berasal dari sistem pewahyuan yang sama. Namun ketika mewujud di alam realitas ini, karena beda ruang dan waktunya, beda pribadi penerimanya, maka menjadi berbeda-beda perwujudannya. Sebagaimana kita tahu, kitab suci ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun sesungguhnya kalau kita pahami dalam perspektif kodimnya, itu adalah hal yang sama. Itu sama-sama kalam Allah. Allah itu maha berkalam, kalamnya namanya kalamullah. Namun kalamullah yang ada di alam maha qadim tidak bisa dipahami, tidak bisa dibaca, tidak bisa dimengerti oleh manusia yang ada di alam realitas ini. Karena Allah sifatnya laisa kamitslihi syai'un, maka segala sesuatu yang terkait dengannya itu juga laisa kamitslihi syai'un, baik nama, sifat, af'al, zatnya ketika di alam maha qadim itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Demikian halnya Allah maha berkalam, kalamnya pun laisa kamitslihi syai'un. Agar kalam tersebut dapat dipahami, maka diturunkanlah ke alam lauh mahfuz, ke alam cahaya. Di situ Al-Quran sudah berbentuk nur, sudah berbentuk cahaya atau partikel gelombang. Dan di lauh mahfuz tersebut, kitab Qadim tersebut sudah bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya. Sebagaimana Al-Waqi'ah 78 dan 79, bahwa Al-Quran itu ada di lauh mahfuz dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Pemirsa dimanapun berada, untuk itu Akung Yusuf ingin mengeksplorasi kalam qadim yang memungkinkan seluruh perspektif, seluruh sudut pandang, seluruh agama
itu menjadi punya pemahaman yang sama, punya perspektif yang sama ketika kita memahami dalam level kodimnya, karena di situ menyatu. Demikian halnya sungguhnya ketika kita memahami Tuhan dalam perspektif yang universal, maka seluruh pemahaman, seluruh sudut pandang akan bisa dipersatukan. Demikianlah, semoga sudah ada pemahaman tentang apa itu Quran Qadim. Baiklah, dalam momen yang pertama ini, Akung Yusuf akan membawakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, yang artinya sungguh dalam kurung agama tauhid, inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Di sini sudah amat jelas bahwa Allah mendeklarasikan bahwa agama ini sebenarnya agama yang satu, umat yang satu, Tuhannya pun satu. Namun menjadi sudut pandang, menjadi terkotak-kotak, menjadi terpecah-pecah, seolah-olah menjadi sesuatu yang berbeda satu sama lainnya. Perpecahan tersebut disebabkan oleh apa? Al-Mu'minun ayat 52 dan 53, yang artinya, dan sesungguhnya dalam kurung agama tauhid, ini adalah agama kamu semua, agama satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka dalam kurung pengikut-pengikut Rasul menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah sumber dari perpecahan. Jadi semuanya merasa bangga dengan pemahamannya, dengan perspektifnya, dengan kelompoknya. Padahal aslinya semua Rasul itu membenarkan Rasul-Rasul yang terdahulu dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Baiklah, bagaimana pemahaman kodimnya terkait dengan hal tersebut? Bahwa tadi sudah disampaikan, dalam perspektif kodimnya seluruh kalamullah itu adalah sama, karena itu adalah hukum Allah di alam ruhani. Jadi tidak mungkin Allah merubah hukum-hukum tersebut. Ketika umat berganti, hukumnya diganti, manusianya diganti, hukumnya diganti. Jadi prinsip kodim adalah begini. Kodim adalah sesuatu yang sudah ada dari semula hingga akhirnya. Jadi ketika kalam kodim itu, artinya kalam itu sudah ada dari sebelumnya, dari manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan dari bumi ini sebelum ada, itu sudah ada dulu, karena bumi ini adalah baru. Bumi ini diciptakan kemudian dan akan ada umur teknisnya, akan ada hancurnya. Tetapi di kodimnya dia sudah ada dari semula, mendahului alam realitas. Oleh karena itu, kalam kodim itu selalu ada dan tidak berubah, karena itu adalah sebuah sistem yang permanen. Kemudian mewujud ke alam dunia, mengikuti sudut pandangnya, mengikuti zamannya, mengikuti umatnya. Jadi kalam kodim dibaca 3.500 tahun yang lalu menghasilkan kitab Taurat. Dibaca 2000 tahun yang lalu menghasilkan kitab Injil.
dan dibaca 1500 tahun yang lalu menghasilkan Al-Quran. Namun yang menariknya di sini bahwa ada hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa membacakannya. Namun karena Al-Quran adalah pewahyuan yang terakhir, maka pembacaan ayat-ayat qadim itu sifatnya merefresh, menyegarkan kembali, meluruskan distorsi-distorsi. Jadi pemahaman atas Al-Quran yang sudah 1500 tahun ini, dan zaman sudah berubah, teknologi sudah berubah, peradaban berubah, bahasa berubah, maka pasti akan terjadi distorsi pemaknaan, dan juga dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi, sehingga ayat-ayat yang dimaknai pada 1500 tahun yang lalu akan menjadi kompatibel, akan menjadi hidup, akan menjadi dinamis ketika dibaca ulang sesuai zamannya. Jadi kurang lebih seperti itu membaca Quran Qadim. Demikian juga halnya kerasulan. Kerasulan adalah sebuah sistem yang permanen, sebuah sistem yang qadim yang sudah ada dari semula. Jadi Allah punya hukum, namanya hukum tali wasilah atau hukum sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan tali ruhani antara Allah yang Maha Ruh dengan hambanya di alam realitas di dunia ini. Itu juga sifatnya qadim. Jadi dari Allah yang di alam Maha Qadim, kemudian di alam Qadim itu ada ruhani Rasulullah. Dan Rasulnya itu sama saja dari zaman dahulu kala, kemudian terhubung dengan hambanya di dunia ini. Itulah yang disebut nubuah, kenabian. Dan di setiap zaman selalu ada seseorang yang menjalankan fungsi dari kerasulan tersebut, fungsi dari pewahyuan. Hanya sekali lagi, ketika nubuah telah berakhir, ketika pewahyuan juga telah selesai, telah final, maka orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kerasulan itu ya disesuaikan dengan zamannya. Dan ini banyak disebut di beberapa ayat. Semisal Al-Kahfi 17 menyebutnya sebagai Waliyah Mursyida, An-Nisa 59 menyebutnya sebagai Ulil Amri Minkum. Demikian juga At-Taubah 128 Rasulum min Anfusikum. Itulah pribadi-pribadi yang ditugasi menjaga Al-Quran, menjaga kalam qadim. Demikian, ini sebagai pengantar dalam sebuah kajian atau channel tentang Quran Qadim bersama Agung Yusuf. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.